kasih menyambut baik teman-teman yang dari Kemendes. Dari pertemuan kita ini, nanti kita mau coba lihat, mau potret, misalkan kita mau datang ke desa. Nanti juga mau melihat apakah kegiatan P3PD yang sudah berjalan sudah berhasil atau belum Di Sumbawa khususnya ya. Deklarasi desa inklusif gitu. Juga tidak hanya teman-teman Lakpesdam, akan tapi kolaborasi dengan teman-teman pendamping desa, karena bagaimanapun ini bukan tanggung jawab kami saja, akan tapi ini kita berjamaah untuk bagaimana memajukan desa itu sendiri. Kami baru dalam tahap memperkenalkan proyek perubahan itu pada teman-teman PDPLD untuk membuat laporan ini. Sehingga alhamdulillah tingkatan nasional dari 700 terverifikasi validasi jadi 300, hingga Desa Batu Tering masuk dalam nominasi top 10, top 10 dari 300 desa. Ini adalah tantangan saya untuk menghandle BUMDes dan produk-produk lokal yang ada di Kabupaten Subang. Kita ingin mengetahui sudah sejauh mana yang dilakukan oleh teman-teman dari NGO untuk mendampingi terutama di desa Batu Tering ini. Apakah sudah terbentuk pengurusan sekolah lapangnya, kemudian kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman NGO maupun kesulitan-kesulitan yang dari desa Batu Tering itu seperti apa, dan kemudian mungkin ada beberapa yang unek-uneknya di desa ini. Sebetulnya kalau kita bicara desa inklusif ini terkait dengan kelompok rentan marginal. Hari Jumat itu hanya beberapa usulan yang bisa kami tangkap untuk bisa kita bantu pelaksanaan pada proses sekolah lapang ke depan. susu udah liar. Yang terhormat pendamping desa lokal serta Bapak Ibu tamu undangan di acara monitoring dan evaluasi desa cerdas desa lokal. Peningkatan kapasitas literasi digital dan jurnalistik, dan MOU beasiswa Smart Village untuk kader digital dan relawan digital bersama dengan STAIS Sumbawa. Ada juga program jemput beasiswa Smart Village jenjang S1 masyarakat desa relokal. Nah, di sini dengan adanya desa cerdas desa relokal, kami berharap itu akan mampu memanfaatkan segala potensi yang ada, dimanfaatkan dan dikelola serta dikembangkan. Tujuannya adalah bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Pengalaman ibu-ibu seperti apa? Akhirnya kok tergerak nih gitu, tergerak menjadi relawan digital. Oleh PDPLD sekarang sudah berdampak apa terhadap desa? Ya, jadi sudah dilatih, ya kan? Kemarin kan ya sudah dilatih, kemudian hasil pelatihannya digunakan untuk apa di desa? Harus bisa bermanfaat pelatihan tersebut, itu Pak ya. Jualan online maksudnya banyak, entah itu makanan atau masalah baju atau apa. Kenapa kami pendengarannya berbasis data SDGs? Contohnya yang dikatakan tadi oleh Duta Digital, karena di SDGs itu sudah terbuat dari potensi desa berbasis ekonomi itu sudah ada di SDGs yang diluncurkan oleh Kemendes ini. Kenapa? Karena pembiayaan dari SDGs ini cukup kompleks di desa, sehingga potensi desa itu sudah ada di SDGs, sehingga untuk memudahkan daripada aplikasi di desa itu. Kami belum sampai kepada titik TikTok, karena di satu sisi ruang komunitas digital desa ini kami belum aktifkan. Sarana prasarana kemarin bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 itu kami belum bisa masuk ke dalam situ. Namun ada beberapa hal yang memang sangat krusial. Yang pertama, kami upload semua kegiatan-kegiatan itu di Instagram dan Facebook. Yang pertama. Kemudian yang kedua, maintenance platform ekosistem desa cerdas melalui website. Nah, yang nantinya itu nanti
Website itu sebetulnya modal yang paling besar. Website itu kita akan kelola menjadi sebuah aplikasi berbasis iOS dan Android. Potensi desa dan juga nanti diajarkan pelatihan-pelatihan dalam mengelola website desa juga, Pak. Peningkatan ekonominya. Nah, pendidikan, ekonomi, lingkungan, kesehatan, SID juga sistem informasi pedesaan harus pakai KTP kan, pakai KK kan ada kodenya, enak sudah. Kali ini merupakan kita dosen-dosen bapak-bapak yang walaupun terlambat tapi tetap kami bersyukur untuk melakukan harapan bagi kami demi Allah. Tidak ada kemarahan bagi kami, tapi eksis untuk sukses selalu dalam pelaksanaan kegiatan desa cerdas kami. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, yang walaupun singkat tapi bermakna bagi kita semua. Namun kali ini mari kita dukung dalam hal program desa digital ini supaya Indonesia Allah bisa maju untuk ke depan. Di laboratorium yang ada di Pulau Jawa sana. Oke. Selama ini kalau dikonsumsi nggak pernah ada racunan. Kalau saya Kan COVID, hiraukan masyarakat bagaimana peningkatan ekonomi, Pak? Sampai saat ini gitu. Nah, sebenarnya kan tidak dalam tahap evaluasi, tapi dalam tahapan untuk melihat, memonitor gitu, melihat sih sebenarnya bagaimana sih sampai sejauh mana desa cerdas, smart village yang ada di desa Orongbawa ini seperti apa, bagaimana itu terbentuk, apakah ada dinamika yang ada di dalam. Jadi ada dua masjid kami di desa Donal sini, makronya di Pagar. Dan itu sudah jauh sebelum kedatangan tim dari Lama. Nah saat itu kami baru mengetahui bahwa memang itu sebagai bentuk implementasi dari desa inklusi. Jadi itu kami kemas saat itu. Dan ada kita punya masjid lagi, ada masjid yang kami bangun. Itu pun kami menyediakan sarana untuk dipakai juga. Alhamdulillah. Jadi pemahaman kami, pengetahuan kami tentang desa inklusi itu alhamdulillah kami sudah terwujud. Di mana kami diajarkan dalam arti untuk lebih terbuka, lebih transparan dengan segala apapun program yang di desa kepada masyarakat atau kepada kami. Jadi alhamdulillah. Jadi lewat pemahaman kami setelah mengikuti pelatihan, jadi waktu itu kami dengan Pak Sekdes dan Pak Kades mengakomodir semua lembaga yang ada di desa ini, baik itu lembaga pertaniannya, peternakannya, perikanannya, tadi sudah kami mengakomodir semua. Jadi alhamdulillah. Dan pada waktu itu juga di presentasi kami waktu pelatihan kemarin, kami lebih mengutamakan memfokuskan beberapa lembaga, makanya pertanian dan peternakan. Kenapa begitu? Mungkin bapak-bapak mungkin bertanya, kenapa desa informasi itu pertanian yang diutamakan? Mungkin perlu kami informasikan di Kecamatan Alas, khususnya desa Alas yang lebih luas wilayah pertaniannya. Pasal 78 dalam undang-undang desa. Dikirim karena nanti akan ada khusus. Nah ini mungkin kami minta kesaksian dari desa pendamping desa inklusif untuk memenuhi itu, bagaimana cara kita menakar lebih bagus agar betul-betul program Kementerian Desa ini betul-betul berjalan lancar. Nanti persawahan ya, mungkin nanti kita ke sana diskusi. Yang jelas tadi sudah sampaikan Bapak bahwa tujuan kami adalah melakukan monitoring dan evaluasi
terkait dengan pendampingan Lapesda MNU berkaitan dengan kaum disabilitas atau orang yang berkebutuhan khusus. Jadi sesuai dengan motonya no one left behind, jangan sampai ada yang tertinggal. Itu makna dari inklusi, bahwa semua itu kita berdayakan, entah itu kaum marginal, kaum perempuan, anak-anak, terlantar dan lain sebagainya, betul-betul kita akomodir, mulai dari musyawarah, tahap perencanaan, bahkan sampai tingkat eksekusi pun kita libatkan Ibu Sri. Jadi alhamdulillah tidak salah Kementerian Desa menetapkan Desa Maritim menjadi desa inklusi. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ini. Jadi kita kerjasama dengan dua negara. Ada dari Jerman yang ahli di bidang lingkungan dan kehutanan. Inilah yang kolaborasinya ini di sini. Memulai dari titik yang pertama, titik kedua, titik ketiga di umum. Ini terkait dengan pribadi terbuka. Saya berusaha percuma bagi saya, orang lain bisa saya sukseskan kalau pemilih saya tidak. Kan begitu. Saya utamakan. Nanti pemilih ini saya akan menjadi guru-guru lagi. Nah, itu makanya di sini kita mengadakan ini kawasan pribadi, Pak. Kawasan pribadi. Nggak masuk BUMDes ya Pak ya? Enggak, nggak masuk BUMDes. Cuman desa ini boleh kita katakan kalau kita berhasil ya desa juga harus berhasil dong. Oke. Kan begini kita. Sudah muncul di Apakates beberapa komoditi unggulan yang ke depan ya, itu bisa kita dorong. Moto kita apa? Bahwa setiap lini, setiap sektor, setiap manusia, sudah saya katakan tadi, marilah kita membangun sumber daya manusianya. Karena percuma kita bangun infrastruktur kalau kita tidak seimbangkan dengan pembangunan manusianya. Jadi harapan kita sudah disampaikan oleh Bapak pengelola atau kepala sekolah lapang ini. Ada beberapa UMKM juga termasuk Bodikan Cakalang yang sudah ini di market sudah banyak. Kemudian kerupuk tripang, cuman memang kita ada beberapa kendala yang terkait dengan pemasaran nggak sih jadi masalah kita laku. Yang jadi permasalahan kita di sini adalah tempat atau wadah untuk pengeringan pengelolaannya. Kayak gitu sudah. Pengeringan emang kenapa masalahnya? Kayak rumah-rumah lah gitu kan wadahnya. Nah di sini kan biasanya kalau musim hujan kan kita untuk ininya susah. Untuk pengamanan produksinya. Ya. Karena kerupuk kan butuh waktu itu kalau tripang itu. Yang tadi untuk pendinginnya, cold storage, ini untuk mengamankan yang keringnya. Ini susah ini suara ini. Bapak santai aja Pak, dikelola terlalu di